Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Probolinggo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing dalam supervisi akademik. Saya sendiri M. Zainuri sebagai observer, kiri Saya Usmi Ulfayatin sebagai coach. dan sebelah kanan saya. Saya Rita Setyaningrum sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Usmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zen. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Usmi? Alhamdulillah baik, Pak Zen. Pak Zen bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, Bu Usmi. Oh iya, Bu. Hari ini Bu Usmi ada jadwal kucing ya dengan Bu Ari. Iya benar, Pak Zen. Sebelum kita melakukan kucing ya, Bu, ada yang perlu kita obrolkan. Boleh, Pak Zen, silahkan. Begini, Bu, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Jadi pada kucing kita hari ini antara kut dan kuci akan saya amati dan akan saya nilai, Bu. Tentunya sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot, dan juga bagaimana kuci itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip kucing ya. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya Bu, sebelum dilaksanakan proses observasi ini, ada sedikit yang saya tanyakan. Boleh ya? Tentu saja boleh, Pak Zen, silakan. Untuk pertanyaan pertama, Bu, kompetensi apa yang akan Bu Ismi kembangkan pada kucing kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan kucing kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti yang ada pada kegiatan kucing Pak Zen. Yang salah satunya adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci yaitu Bu Ari. Baik, Bu Usmi. Berarti Bu Usmi akan mengembangkan 3 sekaligus kompetensi inti ya dari kegiatan kucing ini. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara 3 kompetensi itu, Bu, mana yang kira-kira ingin Bu Usmi kembangkan secara spesifik? Nah, untuk kompetensi yang spesifik dari yang saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 2 kompetensi, Bu ya. Betul. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu ya. Ya, Baik, nah kira-kira apa ya indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa dalam kucing kali ini? Begini Pak Zen, saya ingin coach saya Bu Ari dalam hal ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, dan juga coach dapat memilih rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukan. Seperti itu, Pak. Baik, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat kucing itu sudah bisa menemukan solusi ya dari permasalahannya. Kemudian juga memiliki rencana aksi seperti apa gitu. Betul sekali Pak Zen. Baik, Bu Usmi, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bu Usmi melakukan proses kucing dengan Bu Ari
semoga berjalan dengan lancar, kemudian tidak ada halangan. Nanti setelah kucing selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, siap Pak Zen. Silakan Gusmi melakukan proses kucing dengan Bu Ari, silakan. Baik Pak Zen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Waalaikumsalam Bu Usmi. Bagaimana kabar hari ini, Bu Ari? Baik, alhamdulillah sehat Bu Usmi. Bu Usmi gimana? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu Ari. Hari ini sepertinya Bu Ari pengen ngobrol nih dengan saya. Iya. Mungkin penasaran nih, apa ya? Betul sekali Bu Usmi. Ini Bu, saya sedang ada sedikit masalah. Apakah Bu Usmi ada waktu untuk mendengarkan saya? Ada Bu Ari, kebetulan hari ini saya sudah selesai mengajar, Bu. Apa yang bisa saya bantu, Bu Ari? Saya ingin membahas masalah yang saya hadapi di sekolah Bu Usmi. Banyak murid saya masih menggunakan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari saat berkomunikasi dengan saya. Ketika pembelajaran bahkan ada juga yang menggunakan bahasa kasar atau umpatan yang kasar salah satu anak atau dua anak. Hal ini sangat mengganggu sekali Bu Usmi. Saya merasa perlu untuk mencari solusi untuk mengatasinya. Oke, jadi ini ya masalahnya Bu Ari dengan muridnya. Ya, Bu Usmi. Nah, muridnya banyak menggunakan bahasa daerah ketika berkomunikasi dengan ibu dalam pembelajaran. Dan ada juga yang menggunakan bahasa kasar atau mengumpat gitu ya Bu Ari. Iya, betul sekali. Nah, itu memang bisa menjadi masalah yang cukup serius dalam lingkungan sekolah kalau dibiarkan Bu Ari. Nah, ini Bu Ari, kalau boleh tahu nih ya, yang terjadi itu di kelas mana saja kalau boleh tahu Bu Ari? Hampir semua kelas Bu Usmi, tapi yang saya tahu hanya beberapa anak Bu Usmi. Seperti itu ya. Nah, apakah masalah ini juga terjadi di kelas guru yang lainnya Bu Ari? Iya Bu Usmi, terjadi. Sudah sempat saya tanyakan ke beberapa teman guru nih tadinya. Memang mereka mengeluhkan itu Bu Usmi. Seperti itu ya. Nah, baik Bu Ari, sebelum saya melanjutkan ya, bolehkah saya tahu lebih detail mengenai situasi ini? Ya begini Bu Usmi, anak-anak itu menyapa Bapak Ibu guru dengan bahasa Jawa atau Madura yang bahasanya cenderung kasar, kemudian mutu kalau bahasa Jawa itu Bu Usmi. Jadi biasanya ke orang yang lebih tua kita kan harusnya menggunakan bahasa Jawa yang halus, itu kan Bu Usmi. Dan anak-anak itu juga berkomunikasi dengan teman yang lain saat istirahat, terutama itu Bu Usmi. Bahkan mereka karena seringnya melihat di medsos, ya akhirnya mereka contoh dalam kehidupan sehari-hari, mencontoh gitu loh Bu Usmi. Nah, karena seringnya melihat seperti itu, jadi murid-murid itu sangat fasih sekali untuk berkata seperti itu gitu Bu Usmi. Saya itu ingin murid-murid menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kan percuma kalau kita mengajar ilmu tapi mereka dalam attitude, sikapnya, sopan santunnya kan nggak baik Bu Usmi gitu ya Bu Usmi. Jadi kalau mereka berilmu tapi adabnya mereka itu bagus, kan sepertinya ilmu itu sangat bermanfaat Bu Usmi. Seperti itu ya Bu Ari. Nah, selanjutnya nih Bu, seberapa sering hal ini terjadi? Dan bagaimana respon dari murid-murid tersebut ketika ibu mencoba menegur mereka? Sering Bu Usmi, sering terjadi. Jadi setiap hari ada saja murid yang berbicara dengan bahasa daerah atau cenderung kasar Bu Usmi. Ketika saya mencoba menegur mereka, ada yang mengerti dan mencoba berubah. Tetapi banyak juga yang tampaknya tidak peduli dan tetap saja mengatakan seperti itu Bu Usmi. Baik Bu Ari, kita punya waktu nggak lama nih sepertinya. Nah, kira-kira yang Bu Ari ingin dapat dari percakapan ini apa Bu Ari? Saya ingin murid-murid saya itu baik ke saya maupun ke orang lain Bu Usmi, ke gurunya, ke temannya, ataupun sama orang lain Bu Usmi. Ketika mereka sudah berada di sekolah menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, kemudian tentunya juga disampaikan dengan bahasa yang sopan, baik dan benar. Maksudnya harus tahu posisi gitu loh Bu Usmi. Misalnya kalau kita memanggil teman dengan kamu, tidak boleh memanggil Bapak Ibu dengan kalimat kamu kan gitu Bu Usmi ya. Dan harus dengan kalimat yang sopan. Seperti
seperti itu ya. Nah, terima kasih atas penjelasannya Bu Ari. Saya bisa merasakan nih bahwa situasi ini cukup menantang ya tentunya. Kemudian Bu Ari, terkait dengan teguran tadi, saya ingin tahu lebih jauh nih bagaimana prosesnya. Biasanya tuh Bu Usmi, anak-anak itu saya tegur kalau misalnya mereka berkata kasar atau memanggil temannya yang kasar. Kemudian saya menegurnya, kemudian saya memperbaiki kalimat-kalimat yang memang dirasa sangat kasar gitu Bu Usmi. Baik Bu Ari, saya rasa Ibu sudah melakukan beberapa langkah yang cukup tegas nih. Nah, menurut Ibu, apa yang menjadi akar dari permasalahan ini? Dan mengapa mereka tetap menggunakan bahasa tersebut meskipun sudah ditegur, bahkan ada yang diberi konsekuensi tadi? Iya betul sekali Bu Usmi. Tadi itu memang ada yang sebagian saya beri konsekuensi, dan mungkin barangkali salah satunya adalah pendekatan secara persuasif atau pendekatan kepada orang tua untuk menegur, kemudian memberikan pemahaman dengan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan sopan. Saya juga berpikir bahwa melibatkan orang tua atau wali murid dalam masalah ini bisa membantu Bu Usmi. Baik Bu Ari. Nah, akar poin yang sangat bagus itu. Lingkungan memang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anak-anak ya, begitu Bu Ari? Iya. Kemudian dalam pandangan Ibu, apa yang bisa dilakukan untuk mengubah kebiasaan ini? Dan bagaimana Bu Ari bisa membuat mereka lebih sadar akan pentingnya menggunakan bahasa yang sopan, kemudian bahasa yang baik, nah terutama bahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Yaitu tadi Bu Usmi, saya akan mencoba untuk menjadi pendekatan secara persuasif itu, secara lebih individu seperti itu Bu Usmi. Kemudian kita bisa memberikan contoh yang baik dan memberikan pemahaman tentang pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan sopan Bu Usmi. Saya juga berpikir bahwa melibatkan orang tua atau wali murid dalam masalah ini bisa membantu Bu Usmi. Seperti itu. Nah, itu adalah ide yang sangat baik Bu Ari. Kemudian apa ada langkah konkret nih ya yang sudah Ibu pikirkan untuk memulai inisiatif ini? Mungkin kita bisa mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua atau wali murid Bu Usmi untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan bahasa yang baik di sekolah maupun di rumah-rumah. Selain itu juga bisa mengajak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan bahasa yang sopan Bu Usmi. Mungkin begitu Bu Usmi. Ide yang sangat bagus tuh Bu Ari. Nah, selain itu, apa ada inisiatif lain nih dalam pemikiran Ibu? Saya berpikir untuk mengadakan workshop atau seminar untuk orang tua atau wali murid. Kita bisa mengundang narasumber yang berpengalaman, kemudian untuk memberikan materi mengenai pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan sopan Bu Usmi. Selain itu, kita juga bisa membuat program atau kegiatan di sekolah yang mengajarkan murid-murid tentang etika berbahasa. Seperti itu ya, luar biasa sekali Bu Ari ini menurut saya. Tapi alasan apa yang membuat Bu Ari punya ide seperti itu? Alasannya, saya rasa untuk melakukan itu karena kita bisa mulai dengan mengadakan workshop tersebut itu bisa mengkomunikasikan dengan wali murid Bu Usmi gitu. Boleh. Nah, kalau begitu mungkin ada inisiatif lain yang bisa Ibu pikirkan selain itu? Saya rasa kita bisa mulai dengan mengadakan workshop pada awal semester ini Bu Usmi. Untuk narasumber saya akan mencari tahu dan menghubungi berbagai pihak yang berkompeten menurut saya Bu Usmi. Saya juga akan mengkoordinasikan dengan kepala sekolah Bu Usmi untuk rencana selanjutnya. Luar biasa sekali Bu Ari. Nah, apakah ada yang ingin Ibu tambahkan? Barangkali kita juga bisa mempertimbangkan untuk membuat modul atau bahan ajar Bu Usmi, khususnya untuk mengenai etika bahasa Indonesia Bu Usmi.
mengenai modul ajar, apakah apa namanya dari Bu Ari, inisiatif-inisiatif dari pertemuan wali murid dan pembuatan bahan modul ajar. Nah itu saya rasa sudah tindakan atau langkah-langkah yang sudah cukup bagus menurut saya. Nah tetap semangat nih Bu Ari ya. Saya yakin Ibu Ari bisa melakukannya. Saya berharap rencana Bu Ari yang sudah tersampaikan tadi dapat berjalan dengan baik dan sukses. Nanti kita ngomong lagi ya Bu Ari, bagaimana hasilnya. Saya penasaran sekali, pengen tahu. Saya kira cukup ya Bu Ari. Ya Bu Usmi, terima kasih banyak Bu Usmi atas waktunya untuk hari ini. Sama-sama Bu Ari, akan kembali ke kelas kalau gitu ya, bagaimana? Iya Bu Usmi, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Usmi, tadi kan sudah melakukan coaching dengan Bu Ari ya. Bagaimana perasaan Bu Usmi dan apakah proses coaching yang sudah dilakukan tadi itu berjalan dengan baik dan lancar Bu? Alhamdulillah Pak Zen, saya sangat senang dan lega sekali Pak Zen. Dan untuk kegiatan coaching yang saya lakukan tadi dengan Ibu Ari, menurut saya sudah bagus dan berjalan dengan lancar insya Allah. Baik Bu, setelah saya melakukan pengamatan tadi itu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Siap ya? Siap Pak Zen, silahkan. Pertanyaan pertama, bagaimana terkait indikator ini Bu, ketercapaian yang diinginkan Ibu? Apakah sudah tercapai? Alhamdulillah menurut saya sudah tercapai Pak Zen. Nah, di kegiatan coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu yang pertama menanyakan tujuan, kemudian yang kedua itu identifikasi masalah, kemudian setelah itu rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi atas permasalahannya. Dan Coach Bu Ari dapat memilih rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukan seperti apa. Siap Bu Usmi. Menurut catatan saya juga selama mengamati tadi, itu untuk proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Usmi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus dengan begitu Bu Ari bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian juga dapat memilih rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukan. Kemudian proses coaching tadi itu juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching seperti adanya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Usmi berdasarkan hasil proses coaching yang sudah dilakukan tadi ini? Ini kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Pak Jan ya. Saya ingin mendalami dan memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Baik Bu, luar biasa sekali Bu Usmi ini. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya ya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini Bu. Sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching. Semoga sukses ke depannya untuk Bu Usmi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri sampai di sini ya Bu Usmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses juga untuk Pak Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.